Ronald Dworkin, lahir pada 11 Desember 1931 di Worcester, Massachusetts, adalah salah satu filsuf hukum paling berpengaruh di abad ke-20. Ia menempuh pendidikan di Harvard College sebelum melanjutkan studi sebagai Rhodes Scholar di Oxford University di bawah bimbingan Herbert Lionel Hart, seorang tokoh besar positivisme hukum. Meski belajar dari Hart, Dworkin justru mengembangkan pandangan yang berseberangan dengan gurunya itu. Ia mengkritik positivisme hukum karena terlalu kaku pada aturan tertulis dan mengabaikan peran moralitas dalam hukum. Setelah menyelesaikan gelar hukumnya di Harvard Law School, karir akademiknya berkembang pesat, termasuk menjadi profesor di Yale Law School dan Universitas Oxford. Dworkin dikenal sebagai pelopor teori interpretivisme hukum, yang menempatkan prinsip moral sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum. Menurutnya, hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan juga prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Ia memperkenalkan konsep bahwa hak individu bersifat trumping, yaitu hak-hak ini mengalahkan kepentingan mayoritas dalam konflik. Misalnya, kebebasan beragama tetap harus dijaga, meskipun ada tekanan dari kelompok mayoritas. Kritiknya terhadap positivisme hukum memperkuat pandangannya bahwa hukum harus diinterpretasikan berdasarkan prinsip keadilan, bukan sekadar diterapkan secara mekanis. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Dworkin sangat relevan, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28 UUD 45 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan berekspresi. Namun dalam praktiknya sering terjadi benturan antara hak individu dan kepentingan mayoritas, seperti dalam kasus intoleransi agama. Prinsip hak sebagai trumping dari Dworkin bisa menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik semacam ini. Peran Mahkamah Konstitusi juga mencerminkan pemikiran Dworkin, seperti dalam putusan yang menghapus diskriminasi terhadap anak luar nikah dengan menekankan prinsip keadilan substantif. Di Indonesia, di mana hukum masih banyak dipengaruhi oleh positivisme warisan kolonial, pemikiran Dworkin mendorong kita untuk melihat hukum sebagai alat mencapai keadilan sejati, bukan sekadar aturan formal semata.